wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. teman-teman semua. Kita kembali ke podcastnya SMK Negeri 1 Celuak, Ngobras Ngobrol Asik. Untuk pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Spesial sekali. Spesial Celuak 1. Celuak 1. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Aris Budiono. Nah, kita akan mengenal Bapak Aris ini lebih dekat. Ya mungkin tidak terlalu lama kita ngobrol dengan beliau. Yang penting kita nanti bisa mendapatkan banyak informasi menarik dari beliau. Oke, selamat datang Pak Aris. Terima kasih Pak Andika, Bu Ivi. Selamat Pak ini. Aris. Alhamdulillah kabar sehat selalu. Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, begitulah yang di saat-saat seperti ini kesehatan kan menjadi hal yang utama. Teman-teman sekarang merindukan yang namanya sehat. Ya, betul. Alhamdulillah kita semuanya sampai di sini dalam kondisi sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Ya. Selama pandemi anak-anak di rumah Pak? Ya, memang untuk saat ini anak-anak keluarga terutama ya, keluarga alhamdulillah juga baik semuanya, dan karena anak saya 3 yang di rumah tinggal satu yang di rumah, yang 2 sudah masuk pesantren dari bulan Juli kemarin, ada yang 1 baru bulan kemarin, dan alhamdulillah juga diberi kesehatan, tak kurang suatu apapun. Memang pembelajaran kan belum jalan, tapi di pondok pesantren kan tetap sudah melaksanakan kegiatan. Oh, Ya. jadi begini Pak, nanti kita mungkin sama Bu Ivi mengajukan beberapa pertanyaan Ya. Oke, yang terkait dengan apa ya, masalah pribadi mungkin atau hal-hal yang berkaitan dengan instansi sekolah. Iya. Oke, kita bisa mulai dari pertanyaan pertama gitu. Siap. Pertanyaan pertama. Mungkin kami awali dari pengalaman berkarirnya Pak Aris. Dari mulai pertama menjadi guru sampai dengan menjadi PNS sampai dengan hari ini menjabat sebagai kepala sekolah. Kalau ditanya pengalaman untuk pertama, saya itu mengawali karir sebagai PNS itu di Salatiga. Salatiga lumayan jauh ya. Jauh dari Demak. ke Iya, Salatiga. Salatiga hampir sama dengan Demak Celuak. Iya. Jarak tempuhnya hampir sekitar 2 jam lah, sama. Cuman kan kalau Salatiga itu mungkin lebih rame Pak daripada Celuak. Kalau Celuak kan mungkin Ya begitulah. Tapi semua kan sama saja sebenarnya. Saya mengawali karir PNS saya tahun 2003 PNS di Salatiga. Tapi sebelumnya saya juga sama sebagai guru honorer juga. Wiata sana, wiata sini, yang mengawali karir di sekolah swasta juga, di SMP juga pernah ngajar di SMP. Kemudian ikut tes CPNS tahun 2003, diterima di Salatiga. Kemudian saya juga sama, seperti ini saya seperti mengulang sesuatu yang telah saya lakukan dulu. Dulu saya Salatiga Demak saya laju. Hampir 5 tahun. 5 tahun. Jarak ya hampir sama seperti ini. Kemudian saya mutasi ke Demak, SMK Negeri 2 Demak itu tahun 2008. Setelah 2008 dan 2019 alhamdulillah saya mendapatkan amanat untuk bisa ditempatkan di SMK Negeri 1 Celuak. Walaupun jauh tetap kita harus syukuri, mengulang kembali. Berangkat subuh pulang petang. pejuang Pak. Iya. Itu yang Pertama kali saat Bapak diberitahukan bahwa Bapak lolos sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Celuak. Bagaimana perasaannya Pak? Ya, sebenarnya proses pererutan kepala kelas saya itu sudah lama. Saya ikut seleksi kepala sekolah itu dimulai ketika SMA SMK masih di wilayah kabupaten. Saya 2014 ikut seleksi,
2015 sebenarnya saya sudah punya nomor unik kepala sekolah tahun 2015. Oke. Berarti baru 2019 baru mendapatkan kepercayaan untuk itu. Nah, memang ketika pertama kali mendapatkan tugas di SMK Negeri 1 Celuak, saya bingung, Celuak itu daerah mana? Di peta nggak ada, Pak. Kalau mungkin pertama di Pati Celuak, SMK Negeri 1 Celuak, dalam bayangan saya Celuak itu mana? Karena saya belum pernah mendengar sama sekali memang. Kalau mungkin asing. Kalau mungkin Tayu, malah Klet, sudah familiar. Tetapi ketika Celuak, waduh ini di mana ini? Dalam pemikiran saya, wah ini mesti di peta lah. Tapi karena itu merupakan tugas, apapun harus saya lakukan. Dan ini juga berujung ketika pada saat serah terima jabatan dari Pak Nardi dan ke selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Celuak yang terdahulu di Caping Dinas, ketika disebutkan kepala SMK Negeri 1 Celuak, yang hadirin banyak yang berdiri. Waduh, saya pikiran saya mesti jauh ini. itu terlintas karena orang-orang, wah ini yang di Celuak siapa? Ketika ada berdiri, waduh. Tapi bagi saya tidak masalah karena itu adalah hal amanah yang dibebankan kepada kami dan kami harus melaksanakan sebaik-baiknya. Dan memang benar ketika harus dipastikan, saya tanya, Celuak itu mana? Kebetulan waktu itu sebelah saya Pak Agus, kepala SMK Negeri Jawa Tengah Pati, yang sekarang sudah pindah di Purworejo. Mas, Celuak mana Mas? Aduh, itu jauh Pak. Terus saya browsing, ternyata ya memang jauh dengan durasi waktu. Tapi dengan itu kita akan harus kita laksanakan dengan sepenuh hati. Jarak tidak masalah bagi kami, itu sebagai amanat dan harus kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Termasuk berarti karirnya Pak Aris ini melejitnya cepat Pak ya. 2003 ke 2019 ya. Awal PNS sampai 2019 sudah kepala sekolah, alhamdulillah loncatan yang tidak semua berproses Mas. Saya juga mengalami yang namanya dari wali kelas, guru, kemudian jadi wali kelas, ketua Kaprodi, kemudian Kaprodi jadi waka humas, waka kurikulum, pernah kami lakukan semuanya. Dan dengan adanya berjenjang itu, siapapun nanti akan seharusnya harus berjenjang seperti itu, sehingga pengalaman yang kita punya dari jabatan mulai dari wali kelas itu pasti kan ada pengalaman. Nah itu sebagai bekal kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai kepala sekolah. Kalau memang harus instan, tidak ada semua yang instan. Semua pasti berproses. Dan alhamdulillah mungkin saya 2014 seperti lalu sudah lolos seleksi dan baru dipercaya 2019 Mas, lolos NWTK saya sudah 2015. Ya, itu amanah mereka. Ya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kesan pertama menjabat sebagai kepala sekolah itu menurut Pak Aris bagaimana? Ya karena ini semua itu ada tahapannya. Begitu saya melihat saya ditempatkan sebagai kepala SMK Negeri 1 Celuak, maka saya punya tanggung jawab untuk menakodai dari SMK ini, mau dibawa kemana arah kita. Karena dengan bekal saya yang sudah dari wali kelas, K3, wakakurikulum, persoalan sekolah sebenarnya kan dimanapun hampir sama, hanya beda tempat, beda waktu, beda tempat, beda waktu, dan maka kita perlu apa yang harus saya lakukan. Kalau tidak salah kemarin dulu pada waktu serah terima di sini, saya punya program 100 hari. 100 hari menjabat. Mungkin sudah tercapai Pak. Ada sebagian besar tercapai. Karena kita melihat kemarin ketika saya harus mempunyai 100 hari itu harus mempunyai apa yang
akan saya lakukan. Berbekal itu, alhamdulillah kita berproses walaupun belum 100 maksimal, tetapi kita awali dengan dukungan teman-teman semuanya. Alhamdulillah teman-teman sangat mendukung sekali, sehingga apa yang mungkin menjadi impian saya itu mungkin ke depan, walaupun mungkin ini belum terlaksana, mungkin ke depan kita meletakkan dasar-dasar dulu. Ada pandemi juga ini Iya. kan termasuk mempengaruhi. Iya, mempengaruhi karena pandemi itu kan mulai bulan Maret sampai sekarang. Maret. Seperti pembelajaran saat ini saja, mungkin awal-awal pandemi kita masih belum tahu bagaimana teknik jitu menghadapi ini. Pembelajaran yang cocok untuk ini di awal-awal kita belum tahu. Karena saya yakin Bapak Ibu guru, teman-teman di perguruan tinggi selama kuliah tidak dibekali pada saat situasi seperti ini. Betul. Tetapi kita kan harus menghadapi, harus menjalankan pembelajaran, harus tetap jalan terus. Siap nggak siap ya Pak? Siap nggak siap harus siap. Tidak ada waktunya, alasan apapun harus kita jalan terus. Tapi dengan berjalannya waktu, bulan tahun ajaran baru, kita kan harus sudah punya gambaran. Punya gambaran kira-kira apa yang harus kita lakukan saat ini. Pembelajaran daring harus kita siapkan. Mau tidak mau harus kita laksanakan. Dulu cita-cita pengen pembelajaran tes online, sekarang terlaksana, dipercepat. Ini kan sesuatu lompatan yang patut kita syukuri di balik musibah. Selalu ada hikmah. Ini sebenarnya apapun yang kita terima itu harus kita syukuri, kita coba ikhlas melaksanakannya, sehingga nanti pasti di balik itu ada sesuatu yang tidak akan kita tahu. Betul. Ada sesuatu yang ada hikmah apa yang kita tahu seperti itu. Ya. Awal-awal di Celuak Pak, apa yang dirasakan? Mungkin kaget, saking jauhnya dari rumah, kemudian mungkin dari personal-personalnya, kemudian dari sarana prasarana yang dimiliki di Celuak mungkin. Pertama kali ke Celuak, kesan pertama, jauh pucuk gunung. Jauh. Saya perjalanan memang selama ini, memang saya dari rumah ke Celuak itu sekitar 90 kilo sekali perjalanan. 90 kilo jarak tempuh 2 jam, waktu 2 jam kalau pagi, kalau pulang 2 jam sampai 2 jam setengah. Ketika masuk pertama SMK Negeri 1 Celuak, negeri tapi rasa swasta. Ini sebenarnya hampir sama ketika saya datang dulu ke SMK Negeri 2 Demak. Saya pindah mutasi Demak. Sebenarnya hampir sama, persoalannya hampir sama. Di mana personel pegawai negeri PNS-nya kan juga terbatas. Berulang di sini. Tapi dengan semangat teman-teman semuanya yang masih muda-muda semuanya punya, saya akui luar biasa sekali. Saya yakin SMK Negeri Celuak bisa dibawa untuk maju ke depan. Hanya perlu dorongan, waktu dan seterusnya. Iya, Celuak dulu. Saya kan nggak tahu Celuak itu bagaimana. Ya, sama. Celuak masih ada sarana sarprasnya yang perlu kita benahi. Dari tanah baru, dari sisi SDM juga perlu kita harus kita benahi juga semuanya. Kemarin pada saat masuk pertama kan penataan lingkungan juga harus kita benahi. Itu yang sekarang kan trennya sekolah itu menyenangkan. Wajah dari sekolah itu harus perwajahan dipoles. Anak kan akan bangga sekolah di mana Mas? Di SMK Negeri 1 Celuak Pak. Sekolahnya tamannya bagus itu ya? Ada kebanggaan, dan itu harus kita sama-sama wujudkan seperti itu. Ya, terus sama seperti ketika saya pulang, pasti ada, hidup itu kan seperti pilihan. Saya ketika pulang juga tiap pintu masuk keluar gerbang itu saya pasti punya 2 pilihan. Kiri atau ke kanan. Kiri atau ke kanan. Kalau saya ke kiri berarti lewat Pati, kalau lewat ke kanan berarti lewat Jepara. Dan itu harus perlu pertimbangan dan jangan menyesal.
jangan menyesal karena jarak tempuh yang sama Ya. dan banyak kendala yang ada. Lewat Pati jam segitu, mungkin jam 4 rame bubar pabrik, sama Jepara juga sama di daerah lahan Ya. itu kan Gotri dan Jembati Jembati Alet itu kan semuanya itu. Jangan sampai menyesal. Maka sebelum pulang pasti saya berhenti kanan atau kiri. Belum pernah punya bayangan pengen pindah ke dekat-dekat sini dengan keluarga gitu, Pak Mit? Ya, bayangan itu kita sebagai ASN kita hanya pelaksana. Saya akan melaksanakan tugas sesuai apa yang diberikan ke saya. Dan ini sebagai pengalaman saya juga. Banyak pengalaman. Waktu 2 jam itu banyak pengalaman yang saya dapatkan dari perjalanan itu. 2 jam kalau kita tidak laksanakan dengan ikhlas, dengan kita syukuri, akan waktu lama sekali. Dan banyak pengalaman. Seperti ada pengalaman karena mungkin capek ya, capek 2 jam sudah kerja, 2 jam pulang. Saya itu pernah Mas ngikuti mobil itu tidak ke arah pulang. Itu benar itu. Saya mobil Yang nyetir cewek, iya. Pak? Enggak tahu. Katut Kalau babon. enggak tahu, pokoknya ada mobil di depan saya, itu saya di belakangnya itu terus. Yang belok itu sampai saya Pasar Turi masuk, terus saya sadar ini saya kemana ini, ada puter lagi. Nggak punya arah dan tujuan. Karena memang kadang kita posisi Iya. sudah capek. Konsentrasi ngelamun, agak berkurang. Iya itu dan ada juga pernah pengalaman itu. Dulu kan kalau Jumat pulangnya jam 4 Mas. Iya. Jam 4 sampai maghrib mungkin sholat duhur di jalan di masjid itu. Sama ketiduran pernah. Ketiduran Nyampe rumah tengah malam, Pak. enggak tidur itu kan sudah. Ya itu kadang itulah namanya bisa dibuat cerita. Banyak kejadian-kejadian yang perlu kita ambil hikmahnya lah di situ. Ada melihat banyak kecelakaan, ada banyak melihat, iya saya pernah itu. Yang lucu itu Mas, ada kecelakaan antara penjual tahu, pedagang penjual tahu dengan pembawa sayuran. Itu kebetulan saya pas hujan mungkin jam habis subuh lah, karena berangkat dari rumah subuh. Tabrakan Mas. Nah itu orangnya sudah kita tolong tapi orangnya tukaran Mas. Gara-gara hitung-hitungan tahu sama sayur itu benar-benar terjadi. Saya mumet jadi Pak saya tinggal pergi aja. Ya jadi mau masak, Mas. Karena mungkin mereka pemikiran mereka kan dagangan mereka nominalnya ini padahal ya sebenarnya salah semuanya. Nah, berarti kan kita kalau di jalan itu harus tetap waspada, konsentrasi dan pasnya seperti itu. Banyak cerita yang dalam perjalanan 2 jam itu kan waktu yang cukup lama. Iya. Ya. Lebih enak jadi guru atau jadi kepala sekolah, Pak? Nah, ini pertanyaan yang sulit mudah. Mudah sulit. Tidak apa-apa. Ada jadi guru, ada enaknya, ada tidak enaknya. Jadi kepala pun sama. Ya. Kalau jadi guru, kadang saya juga merindukan ngajar, Mas. Bukan ngajar. Karena sudah beberapa tahun tidak masuk kelas untuk melaksanakan pembelajaran langsung, sehingga interaksi dengan siswa itu kadang-kadang kita rindukan. Ya, sama seperti teman-teman saat ini. Ketika masa seperti ini, masa pandemi, pembelajaran jarak jauh, ada rasa rindu. Bagaimana enaknya, ternyata jadi guru itu nikmat. Ya, sesuatu yang perlu kita syukuri. Padahal dulu cita-cita tidak saya jadi guru loh. Sama Pak, sama. Saya juga nggak pengen jadi guru, jadi guru ya. Iya. Tetapi ketika kita sudah memasuki semua itu, ternyata nikmat juga. Apalagi kalau sampai siswa kita, mengantar siswa kita menjadi orang yang sukses, itu sesuatu yang apa ya? Di perasaan kita ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri tidak bisa diukur. Kita tidak sebagai guru kan tidak butuh terima kasih dan sebagainya, tetapi kita merasa senang kalau kita merasa bisa mengantarkan
siswa-siswa kita. Betul, Ya. Pak. Selalu ada untuk mereka itu sudah Iya, luar biasa. luar hal yang biasa. Kita senang ketika rasakan. anak-anak kita itu sukses. Ya. Kemudian enak enggak jadi kepala sekolah? Ya ada enaknya, ada tidaknya. saya kan pernah jadi guru. Iya. Pasti untuk jadi kepala sekolah, nak guru mesti sing dirasati, sing diomongkan kepala sekolah. Itu pasti, pasti. Dan kepala sekolah itu harus bisa mengakomodir semua teman-teman. Dan itu tidak mudah. Betul. Dari Apalagi di sini ya Pak ya. Ya dimanapun sama, karena setiap bapak ibu guru punya karakter berbeda-beda. Sama seperti kita seni ketika mengajar. Dalam satu kelas ada 36 siswa dengan karakter yang berbeda-beda dan kita harus bisa menyatukan itu. Ada yang tidak puas pasti, tapi kita harus ukur tingkat kepuasan. Kita memuaskan semua orang tidak mungkin. Iya, betul. Tetapi persentase kepuasan kita, kebijakan kita, sesuatu yang kita putuskan itu kan harus minimal sebagian besar menerima. Itu memang karena saya juga pernah jadi guru, jadi tahu apa yang mesti nak guru sedang ngomongin kepala sekolah itu wajar. Iya, karena seperti itu keputusan-keputusan yang itu ada enak dan tidaknya. Semua sama kita jalani, kita ada waktunya. Itu Mas. Mungkin pertanyaan selanjutnya, makna keluarga menurut Bapak Aris itu bagaimana? Makna keluarga. Kesuksesan seseorang tidak akan lepas dari keluarga, pasti itu. Dan yang berperan tetap keluarga, ibu saya, istri saya, anak-anak saya. Mustahil Kak bisa sukses tanpa di balik layar itu pasti ada. Ya, saya saja, saya ketika saya dari Celuak Demak tanpa dukungan keluarga pasti nonsen, enggak ada pasti. Dan itu yang membuat saya bisa melaksanakan tugas selama ini. Dan tiap pagi ketika saya berangkat, anak saya yang terakhir itu kan SD, terus pasti bangun. Pertanyaan yang selalu sama tanyakan, ya pulangnya kapan? Itu adalah pertanyaan wajib, itu saja. Dan setelah itu tidur lagi, karena saya kan berangkat habis sholat subuh terus berangkat, dan anak saya ketika mesti bangun hanya tanya saja, ya pulangnya kapan? Sederhana sekali, dan itu yang membuat saya punya kekuatan untuk itu. Keluarga adalah segalanya. Kita melaksanakan pekerjaan apapun pasti untuk keluarga. Kalau sampai ada yang melupakan keluarga itu ada masalah besar. Maka saya berharap ya semua di balik kesuksesan siapapun pasti ada peran besar keluarga. Keluarga kita saja perjalanan seperti ini, kalau keluarga tidak rela, kita perjalanan 2 jam, kalau bisa punya pemikiran yang lain-lain, ya, maka dan saling percaya itu adalah kunci utama dalam ini. Ya, sangat berperan sekali. Awal-awal di SMK Celuak, respon keluarga bagaimana Pak? Ya karena memang kami itu harus sesuai SK di Celuak, keluarga tetap memberi semangat. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya putuskan, karena itu putusan itu harus saya laksanakan, keluarga pasti menyetujuinya, mendukung sepenuhnya. Termasuk keputusan saya untuk tidak kos atau di daerah sini, itu juga perlu dukungan, karena dengan jarak tempuh seperti itu semua kan harus kita perhitungkan semuanya. Tidak asal kita memutuskan ya dan tidak, tapi harus perlu pertimbangan dan seterusnya. Soalnya kan pengaruhnya ke pembiasaan baru ya Pak, yang biasanya mungkin
saat di pagi hari bagi tugas, Pak Aris tugasnya apa, Ibu tugasnya apa. Ini yang saya rindukan. Saya untuk pendidikan satu, mengantar anak saya sekolah. Saya jadi kepala sekolah yang saya mungkin tadi suka duka enak mana. Saya itu dengan istri saya dulu sering berbagi untuk mengantar anak. Dan kesempatan itu hilang ketika saya sekolah di tempat yang jauh. Dan itu tidak akan pernah terulang. Saya melewatkan sesuatu yang tidak Bisa diulang lagi. Tidak diulang lagi. Ada sesuatu yang hilang dalam ya. Ketika pagi mengantar, sore menjemput. Nah, maka untuk mengatasi ini apa? Saya ketika Sabtu pasti saya akan sempatkan untuk mengantar, minimal mengantar anak ke sekolah, menjemput dan seterusnya. Karena kalau saya anak-anak kita sudah besar, kita akan merindukan suasana seperti itu. Waktu tidak bisa diputer. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang bisa menikmati kegiatan itu. Mungkin ada jenuh gini-gini, tapi itu sesuatu nanti yang akan kita rindukan pada saat itu sudah lewat. Sesuatu yang sudah lewat. Ya, seperti itu. Sekarang di handle ibu semua ya, Pak ya? Iya, kalau mungkin turun saya ada anak saya 3 dulu, saya sepeda motor 1 pakai anak 3, berarti 4 itu, pakai tas yang besar-besar kayak mau pindah. Ya, tapi itulah namanya, sesuatu seperti itulah yang mungkin selama ini tidak bisa ya, karena memang tugas dan seterusnya, dan kita harus terima itu. Kemudian untuk pengalaman, Pak, pengalaman yang terberat dalam hidup Pak Aris selama ini. Saya gagal itu biasa, Pak. Gagal biasa. Saya gagal mulai dari SMA, ketika itu kan ada masuk perguruan tinggi. Cita-cita saya kan sebenarnya tidak pada guru. Nah, tetapi karena sampai saat memutuskan untuk jadi guru, masuk IKIP dulu kemudian jadi UNES, itu kan ada proses yang jelas. Saya dulu pengen daftar polisi, Mas Amit. Oh, polisi. Malah pengen jadi perwira. Nah, itu begitu SMA daftar tapi gagal. Dan pada saat itu saya bertemu seorang polisi yang tes saya dan bilang gini, "Mas, jadi polisi itu bukan satu-satunya jalan, tetapi masih ada jalan yang lain. Contohnya adalah jadi penjahit, tapi jenengan jangan jadi tukang jahitnya, tapi jadi yang punya jahit mengordinir." Nah, itu teringat dalam pemikiran saya pada saat itu. Kemudian saya putuskan, dulu mau daftar Undip KM tidak diterima, dulu IKIP saja kan, karena banyak temennya. Setelah masuk ikut ternyata ketemu teman-teman yang terus kita bisa menikmati. Ternyata enak ya jadi guru. Setelah lulus kuliah pengen daftar lagi. Itu polisi. Tentara, Mas. Beda lagi. Tentara. Itu masuk, saya ikut PPK, Perwira Prajurit Karir. Dan itu sudah sampai saya sudah pantokir. Ya mungkin karena nasib juga tidak berpihak. Kamu jangan jadi tentara polisi, jadi guru, wong sekolahmu guru kan gitu. Ngomong saja diceluak. Itu tahun 2002, Mas. 2002 saya ikut sampai pantokir, pulang. Tahun sebelum PNS, Mas. Iya, itu karena sudah sampai pantokir itu sudah ya dan tidak saja, sehingga ya itu pengalaman yang ya sebagai pematika. Terus saya berpikir, ya sekolah saya guru kok. Maka saya ikut daftar PNS dan alhamdulillah saya daftar sekali langsung diterima, lolos di SMK Negeri 2 Salatiga. Itu pun saya laju, Mas, dulu, Mas.
dari Demak Salatiga laju, tapi pengalamannya beda. Kalau dulu ngebis Mas, Oh, naik bis Semarang Demak. Semarang Demak pindah Semarang. Semarang. Itu juga banyak cerita, sampai ketiduran di bis Klancor. Itu banyak sekali memang cerita-cerita yang, tapi itulah namanya proses berproses. Pandangan Bapak terhadap generasi muda saat ini menurut panjenengan bagaimana, Pak? Ya, generasi muda saat ini kan segala fasilitas sudah tersedia, maka harus lebih dari generasi sebelumnya. Fasilitas semuanya sudah sangat lengkap. Harusnya, tapi harus punya jiwa semangat itu harus ada. Ya, maka ketika di sekolah kan harus ditanamkan sifat-sifat itu, disiplinan, cinta tanah air, yang kadang mungkin lebih senang produk-produk luar negeri dan seterusnya. Itu yang harus kita coba tanamkan karena kita guru dan kita harus sentuh itu. Tapi ada dua sisi mata uang juga ya Iya. sekarang ini, karena teknologi kan juga ada plusnya, juga ada Iya. minusnya terhadap generasi sekarang ini. Iya, makanya keimanan itu kan harus jadi landasan kita. Agama itu tidak akan kita bisa lepaskan. Pasti ada sisi baik dan buruknya. Tetapi apapun semua itu kalau kita dasari dengan iman kita, pasti akan kita bisa menentukan mana baik buruk. Kadang kan orang pilihnya abu-abu, setengah benar setengah salah. Tapi sebenarnya kalau kita kembalikan ke hati nurani kita, pasti akan tahu ini benar atau salah. Maka kita kembalikan lagi keimanan kita, agama kita perlu kita perdalam itu. Itu menjadi hal yang utama. Mungkin sekarang banyak orang yang sudah berpikiran kan seperti ini, lebih mencekolahkan anaknya ke agama gitu. Kan banyak yang berpikir itu, karena semua apapun yang kita lakukan pasti akan kembali ke situ. Kita akan lebih bangga ketika anak kita secara agama bangga seperti itu. Dia dasar agamanya kuat, dia jadi apapun pasti akan menjadi sesuatu yang benar. Apakah itu jadi guru yang benar, ketika agamanya kuat jadi guru yang benar. Terus ketika jadi pengusaha ketika dilandasi dengan agama pasti akan jujur. Semua itu dasarnya adalah agama. Itu yang harus kita tekankan pada siswa kita, anak-anak kita dan seterusnya seperti itu. Nah, selama pandemi ini, Pak, Ya. menurut Bapak bagaimana untuk proses pembelajaran daring untuk anak-anak? Ya, pembelajaran daring anak-anak ini kan dipaksa untuk bisa, walaupun belum siap, tapi kan harus siap. Secara sarpras, sarana sebenarnya sudah ada, tapi ya kita tidak menutup kemungkinan. Memang ada anak-anak yang berada memang dari keluarga yang tidak mampu, dan itu kita harus cari solusinya. Karena dengan pembelajaran online seperti ini, HP yang dulu ketika HP pada saat pembelajaran sebelum pandemi kan dilarang. Tetapi malah diwajibkan. Modal utama harus punya modal HP. utama. Butuh modal HP, jaringan internet. Ya, apalagi di daerah kita dengan kondisi masyarakat seperti ini, kondisi geografis yang nyun sewu, kita di perbukitan banyak yang tidak terjangkau oleh sinyal kan menjadi masalah utama. Nah, kita kan harus juga bisa mencari solusi bagaimana mengatasi seperti ini. Bagaimana anak-anak itu walaupun tidak ketemu tetap sinau, tetap belajar lewat apapun. Bapak Ibu guru juga kalau di sekolah kita sudah ada learning, sudah kemarin pelatihan juga sudah Microsoft 365, ada pakai Classroom. Nah, itu monggo itu dimaksimalkan. Yang terpenting anak-anak itu terlayani. Nah, tugas kita bagaimana memikirkan dari persentase yang tidak terlayani itu. Kita harus pikirkan itu sehingga tidak ada
satupun anak yang tidak melaksanakan pembelajaran di masa ini. Bagaimana nanti kita lihat solusi yang tepat untuk mengatasi ini. Misalnya memang kondisinya memang tidak mampu, kita kan bisa coba bantu bagaimana mencari solusinya. Karena untuk bisa menentukan tepat tindakan terhadap ini kan harus kita banyak faktor dan banyak penentu juga. Dan mudah-mudahan pembelajaran di masa pandemi cepat berakhir. Sudah hampir ini berapa bulan? 8 bulan lebih ya. Hampir 8 bulan lebih. Kita tidak pernah tatap muka secara langsung. Kita hanya belajar secara online. Betul, siswa baru tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Belum pernah tatap muka sama sekali. Ya, apalagi kelas 10. Iya. Kelas 10. Dan apalagi kita sekolah menengah kejuruan yang praktek itu menjadi hal yang utama, itu yang jadi kendala kita. Maka saya berharap ini cepatlah berlalu sehingga anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka langsung seperti biasa, dengan bisa menguasai kompetensi-kompetensi yang memang menjadi pilihan mereka. Terus harapan kedepannya untuk anak didik kita, Pak? Di saat ini tetap harapannya anak didik kita bisa meraih apa yang menjadi impiannya. Seorang harus mempunyai cita-cita. Cita-cita itu adalah sesuatu yang ingin dicapai. Maka ketika ada anak, kita tanya, cita-citamu apa tuh Mas? Ketika dia mempunyai cita-cita berarti dia punya usaha untuk meraih itu, punya usaha untuk mewujudkan itu. Nah, ketika dia punya usaha, maka kita perlu mendorong sehingga walaupun cita-citalah setinggi langit, tidak apa-apa, sehingga mereka punya harapan untuk mengejar impian mereka. Dengan impian itu jangan sampai tutup. Cita-citamu apa Mas? Pengen jadi presiden. Jangan langsung tutup seperti itu. Tapi jangan, karena kita tidak pernah tahu ya Pak. Pernah tahu nasib seseorang, mungkin 10 tahun 20 tahun kemudian siapa yang tahu mau jadi apa. Betul. Tugas kita adalah mengantarkan mereka, menyemangati, memberi dorongan, mengantar mereka apa yang fasilitasi. Biarlah masalah rezeki, nasib dan itu kan sama-sama tidak tahu. Nah, itu yang menjadi harus kita laksanakan bersama. Oke, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena waktunya durasinya mungkin sudah agak selesai ini mungkin. Pertanyaan terakhir untuk Pak Aris, pesan-pesan apa nanti yang disampaikan ke teman-teman guru, ke siswa dan ke pemirsa yang mungkin menonton acara kita nanti, kira-kira pesan Bapak seperti apa nanti? Ya, raihlah apa yang menjadi impianmu. Dengan usaha, kalau siswa impianmu dengan belajar, bekerja keras, kalau Bapak Ibu guru ya pasti punya impian, wujudkan impian itu. Selama ini mungkin banyak teman-teman kita yang masih honorer, impian kejarlah ya, tapi disyukuri apa yang ada sekarang itu disyukuri, dinikmati, bekerja dengan ikhlas ya, itu sebagai ibadah kita. Ya, betul. Yang saya yakin paling utama memang ikhlas, Pak. Itu ketika kita belajar apapun melakukan dengan ikhlas, itu kita tidak punya rasa ngedengkel, rasa marah, tapi itu harus kita memang bicara mudah. Bicara mudah. Iya, karena kita harus kembali lagi. Kalau hanya bicara kan mudah, tapi untuk melaksanakan itu ikhlas, syukur itu tidak semudah yang kita ucapkan. Karena kita masih mempunyai telinga kita dua, ada kanan dan kiri, ada masukan. Tapi saya yakin, percayalah bahwa apa yang kita lakukan di sini itu pasti tidak ada yang sia-sia, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kita tidak akan tahu nasib kita ke depan, tetapi dengan kita bersyukur, kita laksanakan tugas yang diberikan kepada kita, tugas itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, pasti di balik itu pasti ada sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Nah, nikmat itu tidak ada pepatah, ada 1000 jalan ke Roma. Nah, kita tidak tahu juga
kita juga tak tahu rezeki itu dari mana, yang datang itu dari mana-mana, tidak aja berukur misalnya yang mungkin masih teman-teman kita yang masih PTT, GTT, ya mungkin ini jalan, tapi pintu rezeki terbuka dari mana-mana. Salah satu jalannya ini sebagai mungkin pembuka kan gitu, awal pembuka. Nah seperti itu, maka teman-teman harus semangat, apapun kita syukuri, jangan selalu melihat yang ke atas. Ya, betul. Ya. Kadang kita harus juga melihat yang ke bawah juga. Noleh-noleh juga gitu, Pak. Ya, ya. Tapi jangan Kadang lirik-lirik. itu sebagai, tapi kan jangan terlalu melihat yang ke atas terus. Iya, nanti kesandung. Iya seperti itu. Ya, menarik sekali. Rasanya waktu cepat ya, Pak ya. Iya, kita pengennya sih lebih lama lagi, tapi karena keterbatasan waktu kita juga harus mengakhiri sampai di sini. Apa ya? Saya terima kasih banyak untuk Pak Aris, Sama-sama. untuk Bu Ivi, Iya, dan untuk teman-teman semua pemirsa sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita hari ini di Ngobrol Ngobrol Asik. Iya, terima Ya kasih. mungkin nanti kedepannya kita mempunyai tema yang lebih unik lagi dengan bintang tamu yang surprise, mungkin kita belum bisa menjelaskan sekarang. Hari ini saya nge-host, besok bisa ya saya jadi bintang tamunya. Saya juga gitu ya. Saya apresiasi sekali ya terhadap teman-teman yang punya ide seperti ini. Ya. Cukup dari kami, saya dan Bu Ivi mohon pamit, undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.